Tasawuf akhlaki merupakan gabungan antara ilmu tasawuf dan ilmu akhlak. Akhlak erat hubungannya dengan perilaku dan kegiatan manusia. Konsep tasawuf akhlaki dalam pandangan Islam memiliki arti yang sangat penting, sehingga hampir setiap kehidupan manusia tidak pernah lepas dari akhlak. Tasawuf akhlaki adalah tema sentral bagi pelaksanaan pendidikan, karena tasawuf akhlaki ini merupakan asas dasar bagi manusia untuk berinteraksi dengan Allah hablum minallah maupun dengan sesama manusia hablum minannas. Sejarah dan perkembangan tasawuf akhlaki mengalami beberapa fase perkembangan pada abad pertama dan kedua Hijriah yang disebut pula dengan fase asketisme. Sikap zuhud ini banyak dipandang sebagai pengantar kemunculan tasawuf. Pada abad ketiga Hijriah, para sufi mulai memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan jiwa dan tingkah laku. Hasil pengkajian itu membagi inti tasawuf menjadi 3 macam, yaitu 1. Tasawuf yang merintikan ilmu jiwa, 2. Tasawuf yang merintikan ilmu akhlak, 3. Tasawuf yang merintikan metafisika. Pada abad keempat Hijriah ditandai dengan kemajuan ilmu tasawuf yang lebih pesat dibandingkan dengan pada abad ketiga Hijriah, karena usaha maksimal para ulama tasawuf untuk mengembangkan ajaran tasawuf masing-masing. Pada abad kelima Hijriah muncul Al-Ghazali yang sebetulnya hanya menerima tasawuf yang berdasarkan Al-Quran dan hadis serta bertujuan zuhud, kehidupan sederhana, pelurusan jiwa, dan pembinaan moral. Abad ke-6 Hijriah, sebagai akibat pengaruh kepribadian Al-Ghazali yang begitu besar, pengaruh tasawuf Sunni semakin meluas ke seluruh pelosok dunia Islam. Hasan al-Basri. Nama asli dari Hasan al-Basri adalah Abu Sa'id Al-Hasan bin Yasar. Beliau dilahirkan oleh seorang perempuan yang bernama Khairah dan beliau adalah anak dari Yasar, budak Zaid bin Sabit. Tepatnya pada tahun 21 Hijriah di kota Madinah, setahun setelah perang Siffin. Ada sumber lain yang menyatakan bahwa beliau lahir 2 tahun sebelum berakhirnya masa pemerintahan Umar bin Khattab. Khairah adalah bekas pembantu dari Ummu Salamah yang bernama asli Hindia binti Suhail, yaitu istri Rasulullah SAW. Sejak kecil, Hasan al-Basri sudah dalam naungan Ummu Salamah. Bahkan ketika ibunya menghabiskan masa nifasnya, Ummu Salamah meminta untuk tinggal di rumahnya. Dan juga nama Hasan al-Basri itu pun pemberian dari Ummu Salamah. Al-Muhasibi. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi. Tokoh sufi ini lebih dikenal dengan sebutan Al-Muhasibi. Ia dilahirkan di Basrah, Irak tahun 165 Hijriah atau 781 Masehi dan meninggal di negara yang sama pada tahun 243 Hijriah atau 857 Masehi. Ia adalah seorang sufi dan ulama besar yang menguasai tasawuf, hadis, dan fikih. Al-Muhasibi menulis sejumlah buku. Menurut Abdul Mun'im Al-Hifni, seorang ahli tasawuf dari Mesir, Al-Muhasibi menulis kurang lebih 200 buku. Di antara buku-bukunya adalah Ariyah li Hukukillah atau pemeliharaan terhadap hak-hak Allah, Al-Wasaya atau wasiat, dan Al-Masail fi Amal Qulub wal Jawahir atau berbagai masalah mengenai perbuatan hati dan anggota badan. Beliau menempuh jalan tasawuf karena keluar dari keraguan yang dihadapinya. Al-Kusyairi. Nama lengkap Al-Kusyairi adalah Abdul Karim bin Hawazin, sedangkan nasabnya adalah Abdul Karim bin Hawazin bin Abdul Malik bin Tolha bin Muhammad, sedangkan panggilannya adalah Abul Qasim. Ia lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 376 Hijriah atau tahun 986 Masehi di Astawa. Tidak banyak diketahui mengenai masa kecil Al-Kusyairi kecuali hanya sedikit saja. Namun yang jelas beliau lahir sebagai yatim. Ayahnya telah wafat ketika usianya masih kecil. Kemudian pendidikannya diserahkan pada Abu Qasim Al-Yami, salah seorang sahabat dekat keluarga Al-Kusyairi. Pada Al-Yamani, ia belajar bahasa Arab dan sastra. Al-Ghazali. Al-Ghazali nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dilahirkan di kota Tus, salah satu kota di Khurasan atau Persia pada pertengahan abad ke-5 Hijriah, 450 Hijriah atau 1058 Masehi. 31 kata dari nama Al-Ghazali kadang-kadang diucapkan Al-Ghazali dengan 2 atau double Z yang diambil dari kata Ghazal, artinya tukang pemintal benang, karena pekerjaan ayahnya sebagai pemintal benang wol. Sedangkan kata lain dari nama Al-Ghazali yaitu dengan 1 Z yang diambil dari kata Ghazaloh,
nama kampung kelahiran Al-Ghazali sehingga banyak dipakai dan terkenal dengan nama Al-Ghazali. Ayah beliau adalah seorang ahli tasawuf yang soleh. Ia meninggal dunia ketika Al-Ghazali beserta saudaranya masih kecil.